Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir, membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahi berkat dan segala kebaikan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-287 yang kali ini akan mengangkat judul Di Dalam atau Demi Nama Yesus. Nah, firman Tuhan terambil dari Markus 16 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh di kesempatan kali ini Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon hikmat dan pengertian serta tuntunan Roh Kudus, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui perenungan kebenaran firman-Mu di kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, terus terang ya, yang menjadi dasar untuk kami mengangkat topik bahasan kita kali ini yang berjudul Di Dalam atau Demi Nama Yesus, itu oleh karena ada satu potongan video yang beredar di sosial media ya. Ada seorang pengkhotbah yang menyampaikan lewat khotbahnya bahwa yang benar itu kalau kita mengusir setan bukan di dalam nama Yesus, melainkan demi nama Yesus. Nah, apakah hal ini benar, saudaraku? Seperti nas firman Tuhan yang kita baca tadi, memang dikatakan di sini, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, berarti kalau kita berdoa, lebih-lebih kalau kita mengusir setan, harusnya kalau kita berdasarkan ayat firman Tuhan tadi, harusnya ya kita mengusir setan itu demi nama Yesus, bukan? Tapi bagaimana kita selama ini kan memang sudah diajarkan ya, bahwa kita harus berdoa di dalam nama Yesus, kita mengusir setan di dalam nama Yesus. Nah, kalau saya ditanya pribadi ya, saya percaya mungkin pendeta atau hamba-hamba Tuhan lain kalau ditanya soal ini mereka punya jawabannya masing-masing. Nah, kalau saya yang ditanya dengan pertanyaan ini, mana yang benar? Di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus? Saya akan menjelaskan yang paling utama bagi saya pribadi ya. Ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan itu yang paling penting bukanlah soal cara. Walaupun ya ada hal-hal tertentu di mana kita jangan meremehkan atau jangan mengabaikan suatu panduan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi dalam kasus ini, dalam kasus mengusir setan atau berdoa, saya mengambil kesimpulan bahwa yang paling penting itu bukan soal caranya. Dalam konteks ini ya, bukan soal caranya. Mereka yang menekankan kepada soal cara itu biasanya salah satu contohnya ialah berdoa itu caranya harus seperti ini yang paling benar. Menyebut nama Tuhan itu yang paling benar harus seperti ini. Itu semua adalah koridor cara. Ya, beberapa waktu yang kemarin juga orang ribut soal mana sebutan nama Tuhan yang paling benar ya. Apakah Yesus atau Yeshua HaMashiach? Apakah Tuhan atau Yahweh? Ya ada ya orang yang akhirnya berpegang bahwa yang paling benar tuh ini. Kita harus menyebut nama Tuhan tuh ini, nggak boleh dengan cara lain. Kalau dengan cara lain Tuhan tidak mau mendengarkan. Apakah benar seperti itu? Saya pribadi merasa bahwa ini orang-orang yang menekankan kepada soal cara-cara ini, mereka akhirnya keliru menafsirkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Kalau saya pribadi saya melihat esensi yang paling penting. Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang kontekstual. Dia menyatakan dirinya kepada beragam
suku, bangsa, dan bahasa. Ya, ketika di eranya Yesus Kristus ada di dunia ini, yaitu 2000 tahun yang lalu, saudara ya, di masa itu kan bahasa internasional yang dipakai adalah bahasa Yunani ya, bahasa Gerika ya, Yunani Koine ya. Jadi di situ nama Tuhan yang katanya Yud He Vav He atau 4 huruf mati yang tidak seharusnya dieja itu diartikan dengan sebutan Kurios, saudara ya. Kurios Theos, saudara ya. Tetapi di sini kita melihat, saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu kontekstual. Ia mau disebut di dalam berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Ya, firman Tuhan pun diterjemahkan di dalam berbagai bahasa, tidak masalah. Harusnya kita adalah umat yang kontekstual, umat terjemahan, bukan umat yang mendesak bahwa Alkitab itu mesti dalam bahasa Ibrani, memanggil Tuhan itu mesti dalam bahasa Ibrani, bukan seperti itu juga. Sehingga akhirnya ketika ditanyakan soal mana yang paling benar di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus, saya menggunakan dua-duanya. Baik demi nama Yesus, baik di dalam nama Yesus. Tapi yang paling penting buat saya itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Yang di dalam diri kita ini yang lebih penting. Hati kita apakah sudah berkenan melekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam kasih dan kesucian bersama Tuhan? Nah, kalau cuma sekedar lip service, kalau pelayanan kita hanya sekedar siapa yang paling benar dari sisi ucapan, cara-cara, ya itu semua tidak menjamin, saudaraku ya. Mari kita mau belajar studi kasusnya. Sekarang kita akan lihat Kisah Para Rasul. Ini perjanjian baru. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ada 2 kasus yang kita akan lihat di sini, saudara ya. Kisah Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya ya. Saya baca dari ayat 17 saja. Ada kisah tentang seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung ya. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, di sini Paulus menggunakan kata demi nama Yesus Kristus. Ya, betul sih. Akhirnya ada yang menyatakan bahwa demi nama Yesus Kristus itu betul ya. Tapi kita akan baca lagi nas yang berikutnya, ayat firman yang berikutnya dari Kisah Rasul juga, pasal 19 ayat yang ke-13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, saudaraku, yang terjadi kemudian ketika tukang-tukang jampi ini mengusir dengan menggunakan nama Yesus, bahkan demi nama Yesus, ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang dari anak seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15, tetapi roh itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semuanya, dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Dan saudara lihat di sini, iblis itu berbalik menyerang anak-anak Skewa yang 7 orang ini. Ketika mereka menggunakan demi nama Yesus. Baik Paulus maupun anak-anak Skewa sama-sama berkata demi nama Yesus. Tetapi kenapa Paulus memiliki kuasa untuk mengusir setan, sementara anak-anak Skewa tidak? Kita akan kembali kepada hal yang esensi, yakni relationship Paulus dengan Yesus itu real. Ada, terjadi. Sementara anak-anak Skewa hanya lip service, mereka hanya menggunakan cara mengusir ini seperti ini. Tapi hati dan kehidupan mereka tidak berpaut dengan Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak memiliki kuasa. Mereka bisa saja mengatakan atau mengucapkan cara yang benar, tetapi tanpa otoritas dari Tuhan yang tinggal dalam hidup mereka, mereka akan salah. Nah, yang kedua, saya mau menekankan hal di sini ya. Demi nama Yesus itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Kalau kita melihat terjemahan atau kita akan membuka nas firman Tuhan ini di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, demi nama Yesus itu diterjemahkan dengan menggunakan kata in the name of Jesus. Nah, secara harafiah in the name of Jesus itu bisa kita artikan sebagai di dalam nama Yesus, bukan? Jadi bagi saya, baik demi nama Yesus maupun in the name of Jesus atau di dalam nama Yesus, keduanya itu sama saja. Bahwa kita mengusir setan itu oleh nama Yesus, demi nama Yesus, atau di dalam nama Yesus, di dalam otoritas nama Yesus yang berkuasa ini. Sebenarnya nggak masalah cara yang seperti ini ya, saudara ya. Mengusir setan demi atau di dalam nama Yesus itu tidak masalah. Yang paling utama, yang paling penting ialah adakah hidupmu melekat dan tinggal di dalam Tuhan, sehingga engkau memiliki otoritasnya untuk mengucapkan dan mengusir setan di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus tadi. Sampai di sini saudara mengerti ya. Jadi sudah tinggalkan saja polemiknya. Saya ingin mendorong saudara untuk silakan kalau mau menggunakan demi nama Yesus silakan. Seperti bahasa Indonesia atau saudara menggunakan bahasa Inggris the name of Jesus, yang akhirnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di dalam nama Yesus, ya silakan, semuanya benar. Saudara ya, saya juga punya pengalaman juga untuk berurusan dengan orang-orang yang kerasukan setan. Bahkan pada waktu itu saya menggunakan demi nama Yesus. Atau menggunakan di dalam nama Yesus, saya menggunakan kedua-duanya. Dan setan pun takluk. Karena apa? Bukan karena saya hebat. Karena setan tahu yang memiliki otoritas itu yang tinggal di dalam saya. Ya, ketika saya berkata di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus, engkau setan enyahlah, mereka taat, takluk. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus atau rohnya berdiam dalam hidup kita. Kita ini adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus, ya roh Yesus Kristus itu berdiam dalam diri kita, sehingga kita memiliki kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus. Semuanya benar saja. Yang paling penting ialah hidup kita melekat tinggal dalam Tuhan. Apakah saya adalah orang benar? Apakah saya orang berdosa? Dua-duanya benar. Saya orang berdosa, tetapi saya dibenarkan oleh karena kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saya berdiri di atas dasar pembenaran itu. Kalau orang menyerang saudara orang berdosa, saudara tidak pantas, saudara tidak layak, dan saudara mendengarkan itu, maka saudara akan ditipu oleh si jahat, dibuat tidak layak. Saudara selalu merasa aku tidak layak. Diajak melayani merasa aku tidak layak. Dosaku terlalu banyak. Ketika engkau berkata dosaku terlalu banyak, aku tidak layak, berarti engkau meremehkan dan menginjak-injak kasih anugerah yang Tuhan berikan. Memangnya kamu dilayakkan oleh siapa sih melayani pekerjaan Tuhan? Memangnya saudara dilayakkan dikenan oleh siapa kalau bukan oleh anugerahnya? Ketika saudara tidak lagi memandang dosa masa lalumu dan engkau percaya bahwa anugerah Yesus melayakkan engkau, di situ engkau meletakkan kasih karunia itu di tempat yang paling tepat. Semua oleh karena anugerahnya, saudaraku. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah berbicara, mengingatkan dan menegur setiap kami, bahwa kami harus fokus kepada hal yang paling esensi. yakni sudahkah Kristus hidup di dalam hidup kami, berjalan, tinggal dalam bait Roh Kudus, yakni tubuh kami ini, di mana kami juga belajar hari demi hari bertumbuh di dalam kebenaran, belajar hari demi hari hidup didasari oleh pertobatan. Setiap kali kami berbuat dosa, kami tidak membiarkan dosa itu bertumbuh menjadi maut. Dan kami berdoa, Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh diajar bahwa yang paling penting itu adalah relationship kami dengan Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada otoritas kuasa ilahi menaungi dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami jauh lebih daripada pemenang. Tuhan memelihara dan menjagai kami dan memagari kami dengan kuasa-Mu dan malaikat-malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.